Dalam dunia bisnis, terdapat beberapa jenis metode yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah dropship. Sistem bisnis ini cukup dikenal dan banyak diminati masyarakat di samping sistem reseller. Yuk simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku masih mau bahas seputar dropship ya. Tapi di sini tentang kelebihan dan kekurangan sistem bisnis dropship. Nah, di video sebelumnya juga aku udah share seputar detail lengkap step by step sistem bisnis dropship yang ini ya teman-teman. Nah, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai bahas nih pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa nonton video terbaru dari channel YouTube ini yang tentunya akan berguna banget untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, dalam dunia bisnis terdapat beberapa jenis metode yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah dropship. Sistem bisnis ini cukup dikenal dan banyak diminati masyarakat di samping sistem reseller. Kedua bisnis ini mirip, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari segi keuntungan dan kerugiannya. Reseller adalah bisnis tanpa perlu produksi atau menjualkan barang orang lain. Biasanya untuk bisa menjadi reseller, maka teman-teman harus membeli sejumlah barang dengan minimal jumlah tertentu sehingga bisa mendapat harga yang lebih murah. Nah, berbeda dengan reseller, sistem dropship tidak mengenal penyimpanan stok. Dropship adalah bisnis yang menjualkan barang orang lain tanpa harus melakukan produksi sendiri. Namun, dalam sistem dropship, kita tidak perlu membeli barang tersebut terlebih dahulu. Bahkan, jika ada yang ingin membeli barang, kita pun tidak perlu melakukan pengemasan, pengecekan barang, serta pengiriman. Semua hal tersebut akan dikerjakan oleh penjual barang tangan pertama. Nah, alur sistem dropship. Di sini aku mau jelasin alur sistem dropshipnya. Yang pertama, konsumen memesan barang melalui toko online milik dropshipper, kemudian melakukan konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Yang kedua, setelah pembayaran telah selesai dilakukan oleh konsumen, maka si dropshipper ini akan menghubungi penyedia barang untuk melakukan pemesanan. Nah, yang ketiga, pihak penyedia barang akan melakukan pengemasan, kemudian barang otomatis langsung dikirim ke alamat si konsumen. Nah, itu tadi alur sistem bisnis dropship. Nah, lanjut ke kelebihan sistem dropship, teman-teman. Model bisnis dropship menawarkan banyak kelebihan. Ada 6 kelebihan sistem dropship, yaitu modal yang dikeluarkan sedikit, lokasi dan jam kerja fleksibel, mudah dan efisien, produk beragam, menekan biaya overhead, serta lebih hemat tenaga. Nah, yang pertama nih, modal yang dikeluarkan sedikit. Dibandingkan sistem bisnis yang lain, dropship merupakan kategori yang minim dalam hal modal. Bisnis ini sangat cocok terutama jika tidak memiliki modal untuk memulai sebuah usaha. Nah, teman-teman nggak perlu mengeluarkan sejumlah uang di awal untuk sekedar membeli barang-barang lalu dijual kembali seperti seorang reseller. Selain itu, nggak ada target penjualan juga. Nah, yang kedua, lokasi dan jam kerja fleksibel. Keuntungan lainnya ada pada bagian lokasi dan jam kerja. Menjadi dropshipper cukup menyenangkan loh, karena pekerjaan ini sangatlah fleksibel. Bahkan nggak menutup kemungkinan bahwa dropship ini hanya dijadikan pekerjaan sampingan sehingga mendapat pemasukan tambahan. Nah, lanjut yang ketiga, mudah dan efisien. Menjalani sistem dropship tidak perlu membuat teman-teman melakukan pengecekan barang satu per satu. Nah, teman-teman hanya perlu melakukan penjualan tanpa perlu melakukan produksi dan pengiriman barang. Tentunya hal ini menyebabkan sistem dropship banyak banget dipilih karena kemudahannya dan efisiensinya, terutama jika dibandingkan dengan sistem reseller. Lanjut ke yang keempat, produk beragam. Ketika bekerja sebagai seorang dropshipper, teman-teman bisa menjual berbagai produk dari berbagai pihak sekaligus. Dengan begitu, produk yang dijual bisa beragam loh. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi seorang dropshipper. Tapi, walaupun kayak gitu, nggak disarankan untuk menjual terlalu banyak jenis barang di awal. Kalau teman-teman baru berkecimpung di dunia dropship, sebaiknya cukup menjual 3-5 jenis barang aja yang berbeda
Nah, lanjut ke yang kelima, menekan biaya overhead. Sistem dropship juga membantu menekan biaya overhead. Tidak berurusan langsung dengan barang berarti tidak perlu menyiapkan lokasi khusus untuk penyimpanan barang. Hal tersebut juga akan meminimalisir kerusakan dan kehilangan barang. Lanjut ke yang keenam, lebih hemat tenaga. Nah, kelebihan lain sistem dropship yaitu lebih hemat tenaga. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman nggak perlu melakukan berbagai hal yang biasanya dilakukan oleh penjual konvensional. Cukup fokus pada bagian marketing agar barang yang dijual laris. Untuk urusan produksi, pengemasan, hingga pengiriman barang akan diurus oleh supplier langsung. Gimana sih langkah memulai jadi dropshipper? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam dropship. Dan beberapa hal ini penting banget untuk memulai sistem dan sebagai dropshipper. Yang pertama, memastikan supplier berkualitas. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum menjual produk dengan menggunakan sistem dropship yaitu memastikan supplier berkualitas baik. Lakukan pengecekan melalui testimoni pembeli-pembelinya. Dengan begitu, resiko komplain dengan pengemasan buruk, barang tidak sesuai, lambat sampai tujuan akan lebih kecil. Yang kedua, riset pasar. Menentukan produk yang tepat untuk dijual membutuhkan riset pasar terlebih dahulu. Dengan begitu, teman-teman bisa menjual barang yang sangat dibutuhkan masyarakat atau sesuatu yang sedang tren. Riset pasar juga membantu meminimalisir berbagai risiko kerugian di masa depan. Berbagai cara bisa digunakan untuk melakukan riset pasar, mulai dari yang mudah hingga yang rumit dan berbayar. Nah, lanjut ke yang ketiga, menentukan platform jualan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk memulai bisnis dropship adalah menentukan platform jualan. Terdapat dua jenis platform yang bisa dipilih yaitu toko online atau website. Pilihlah dengan menyesuaikan kebutuhan dan produk dari teman-teman. Lanjut ke yang keempat, menyusun rencana marketing. Selain dari segi produk, rencana penjualan pun menjadi langkah yang penting. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dijual. Nah, rencana marketing juga perlu dilakukan secara bertahap dan konsisten sehingga konsumen pun selalu ramai dan mau membeli lebih dari sekali. Data juga diperlukan agar penyusunan rencana marketing lebih terstruktur dan optimal. Yang kelima, analisis dan evaluasi. Jika semua langkah sebelumnya telah dilakukan, maka teman-teman hanya tinggal melakukan analisis dan evaluasi. Pastikan lagi bahwa produk yang dipilih memang sudah tepat. Selain itu, tentukan harga dengan melihat toko dropshipper lain yang juga menjual produk yang sama. Evaluasi penjualan pun perlu dilakukan secara berkala setelah proses bisnis telah berjalan. Semua sistem bisnis tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kadang tidak bisa serta-merta saling diperbandingkan. Nah, kalau udah menemukan model bisnis yang paling tepat, tentu usaha teman-teman akan berkembang dan akan membutuhkan karyawan untuk membantu teman-teman. Sehingga memilih karyawan yang tepat merupakan salah satu hal krusial dalam menjalankan bisnis. Saat ini sudah ada aplikasi rekrutmen karyawan online yang memudahkan bisnis teman-teman dalam proses rekrutmen karyawan baru. Nah, teman-teman hanya perlu fokus memilih model bisnis yang dirasa paling cocok dan menguntungkan. Memahami berbagai model bisnis yang sangat penting sehingga bisa menentukan mana yang dirasa cocok untuk dipilih. Selain itu, riset juga diperlukan sebelum memulai bisnis agar bisa meminimalisir resiko di masa depan. Jadi, apa teman-teman udah tertarik nih untuk mencoba menjadi dropshipper? Nah, teman-teman udah selesai nih pembahasannya. Jadi, kalau teman-teman masih bingung dan punya pertanyaan seputar video ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau teman-teman mau request video lain seputar bisnis online, boleh banget juga loh. Nah, terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. See you next video. Bye bye.